Gelap ya kameranya, maaf. Dimulai saja ya. Mohon mangga Bu. Ya Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita sekarang berada di sesi 4 ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada partisipan yang masih hadir sampai sesi keempat ini, sampai sore hari ini. Terima kasih banyak. Untuk sesi keempat ini, kami dari tim E yang beranggotakan saya sendiri, ini Nur Utami, selaku host, lalu ada Ibu Lia Setiawati, itu sebagai presenter, gitu ya. Lalu ada Ibu Khalida sebagai moderator, gitu. Oke. Pada sesi yang keempat ini, Ibu Lia Setiawati akan memaparkan materinya mengenai ice breaking. Ya, pasti Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu ya, apa itu ice breaking, bagaimana, tapi selengkapnya kita kupas secara tuntas oleh Ibu Lia Setiawati. Dan sebelumnya, saya serahkan sesi keempat ini kepada Ibu Moderator, Ibu Halida. Silahkan Ibu Halida, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Pini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita kali ini. Nama Lia Setiawati SPD, tepat tanggal lahir Sumedang 5 Agustus 1996. Alamat Komplek BBAT Kota Sukabumi, instansi bekerja SMPN 1 Kota Sukabumi. Alamat instansi Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 6. Jabatan sebagai guru matematika ya Bu ya? Sumohon Ibu, betul Bu. No WhatsApp 0813 8944 3932. Betul Ibu? Betul Bu. Ya. Untuk acara selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita yang dengan judul Ice Breaking dalam Pembelajaran. Materi ini sangat bagus dan baik sekali untuk saya pribadi, mungkin untuk kita semua yang berprofesi sebagai guru. Kita dengar dan perhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Ibu Lia. Untuk Ibu Lia Setiawati SPD, kita persilahkan. Mangga Ibu. Hatur nuhun Ibu, terima kasih Bu. Sami-sami Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kami akan mulai menyampaikan materi mengenai ice breaking dalam pembelajaran. Ice breaking. Kalau kita mendengar kata ice breaking, terdiri dari dua kata, yaitu ice dan breaking. Apakah es yang dipecahkan atau seperti apa? Baik. Nah, ini biodata saya yang tadi disampaikan oleh Ibu Moderator. Pengertian secara bahasa ice breaking itu berarti memecahkan es. Nah, kami mengambil kesimpulan bahwa ice breaking itu adalah proses proses kegiatan peralihan situasi dari kondisi yang menjenuhkan, membosankan, menegangkan, serta lainnya menjadi kondisi yang santai, nyaman, dengan tujuan agar perhatian kembali tertuju kepada materi yang disampaikan. Kemudian adapun tujuan dari diadakannya ice breaking adalah untuk menghilangkan sekat-sekat pembatas di antara peserta, sehingga tercipta kesamaan kesempatan untuk maju. Misalnya, berbeda profesi atau berbeda usia, supaya tidak ada sekat-sekat pembatas. Tapi dengan tetap mengutamakan norma yang berlaku di lingkungan kita.
Kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang setara antara sesama peserta dalam kegiatan training. Selain itu juga untuk memotivasi atau menimbulkan gairah antara sesama peserta untuk melakukan aktivitas selama training berlangsung, untuk saling memberi semangat. Kemudian kondisi dinamis antar peserta. Kapan ice breaking dibutuhkan? Ice breaking itu dibutuhkan saat peserta datang dari berbagai background yang berbeda. Kemudian apabila tim baru terbentuk, peserta dituntut untuk bekerja sama secepatnya dalam mencapai satu tujuan tertentu, seperti itu. Kemudian topik yang didiskusikan adalah topik yang baru gitu. Dan selain itu, kuncinya adalah fasilitator yang ingin lebih mengenal peserta maupun sebaliknya. Adapun metode yang bisa kita gunakan pada kegiatan ice breaking adalah metode ceramah, studi kasus, atau simulasi permainan. Metode ceramah ini yang menyampaikan ceramahnya itu adalah fasilitatornya, memberi kalimat motivasi, memberi semangat. Kemudian studi kasus. Di sini para peserta diberi suatu kasus atau problem solving, kemudian dipecahkan oleh atau diselesaikan oleh masing-masing tim. Nah, metode yang selanjutnya adalah simulasi dan permainan. Simulasi dan permainan ini adalah metode yang paling sering digunakan dalam ice breaking. Metode ceramah dan metode studi kasus biasanya digunakan di dalam ruangan atau indoor. Kalau misalnya simulasi dan permainan, cocok digunakan untuk outdoor. Kemudian varian ice breaking itu ada yang dengan media dan ada yang tanpa media. Dengan media itu artinya menggunakan alat-alat di luar tubuh, misalnya menggunakan kertas, ballpoint, dan sebagainya. Kalau tanpa media, artinya kita hanya menggunakan atau hanya memanfaatkan alat-alat tubuh kita. Kemudian jenis-jenis ice breaking. Bisa gerak anggota badan, menyanyi, tepuk tangan, gerak dan lagu, atau dengan yel-yel. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat ice breaking adalah di sini ada naluri atau feeling. Jadi, fasilitator harus memiliki naluri untuk ingin mengetahui bagaimana keadaan para pesertanya. Kemudian mendeteksi, di sini mendeteksi apakah ice breaking yang telah kita laksanakan sudah mencairkan suasana. Jika sudah mencairkan suasana, maka ice breakingnya dihentikan. Tapi apabila suasana belum cair, maka ice breaking ini perlu untuk dilanjutkan. Kondisional, disesuaikan dengan keadaan pada saat acara. Misalnya kalau acara komedi biasanya tidak perlu ice breaking karena fasilitator atau pematerinya sudah menyampaikan hal-hal yang menarik, hal-hal yang membuat kita segar. Nah, kemudian memberikan kesan positif karena nantinya para peserta atau para anggota akan bertanya, akan meminta nasihat kepada fasilitatornya, sehingga fasilitator atau pematerinya itu harus memberikan kesan positif di mata pesertanya. Perlunya kegiatan ice breaking untuk melatih konsentrasi. Sebagai manusia tentu kita memiliki batas konsentrasi. Nah, sehingga apabila batas konsentrasinya telah selesai, maka materi apapun yang kita terima akan sulit untuk dicerna. Sehingga sayang apabila materi yang sangat penting terbuang sia-sia. Kemudian proses belajar mengajar.
Biasanya kegiatan belajar mengajar di sekolah itu dilaksanakan mulai dari pagi hingga siang, bahkan menjelang sore, sekitar pukul 3 sore. Maka kegiatan ice breaking ini sangat diperlukan di dalam kelas. Terlebih apabila kelasnya dilaksanakan pada jam-jam siang menuju sore. Kemudian selain keadaan di dalam ruangan seperti di kegiatan belajar mengajar, ice breaking ini juga bisa kita terapkan pada saat gotong royong di ke-RT-an kita misalnya, atau ketika outbound. Keterkaitan antara ice breaking terhadap pembelajaran. Ya, ice breaking berperan sebagai pemberi energi tambahan. Energi tambahan di sini untuk mengembalikan konsentrasi siswa sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat tercapai dengan baik. Kemudian, bagaimana cara guru memberikan ice breaking? Nah, pemberian ice breaking paling tepat diberikan pada waktu yang kritis, yaitu saat kondisi siswa mengalami kelelahan dan kejenuhan yang sangat tinggi. Kemudian, siapa saja yang perlu diberi ice breaking? Nah, ternyata ice breaking ini perlu diberikan kepada anak kecil maupun orang dewasa, termasuk anak-anak remaja, anak-anak SMP misalnya. Nah, berikut ini saya berikan contoh ice breaking dalam pembelajaran. Ini di dalam kelas. Di sini saya sediakan 2 contoh, yaitu ice breaking tepuk kombinasi dan ice breaking bertepuk versus berhitung. Ice breaking tepuk kombinasi. Baik, akan di-share lagi videonya. Jadi video ini menceritakan tentang Bapak Guru bersama murid-muridnya yang sedang melaksanakan ice breaking. Oh, Di sini seperti kita itu ya, Bu menggunakan ya. lagu Hari Minggu dengan gerakan-gerakan yang sudah disepakati sebelumnya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Tinggal saya. Nah, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa nak? Apa? 1, 2, 3. Gerakan kedua. Satu, dua, tiga. Tiga. Siap ya? Kali. Gerakan kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang pertama. 1, 2, 3.
siswa berhitung, misalnya gurunya memberi clue bilangan 2, kelipatan 2, dan bilangan yang mengandung digit 2 harus tepuk 1 kali. Misalnya begitu. Jadi siswa itu dibuat melingkar, kemudian berkeliling menyebutkan bilangan-bilangan mulai dari 1. Siswa yang kebagian angka 1 menyebutkan angka 1. Nah, tapi siswa yang kebagian angka 2 tidak menyebutkan 2, tetapi tepuk 1 kali. Sesuai instruksi dari bapak gurunya. Nah, apabila ada yang salah, maka keluar dari lingkaran tersebut. Permainan tepuk hitung. Kelebihan angka 7, kelipatan 7, dan angka ada 7-nya diganti dengan siapa yang gilirannya dapat angka 7, kelipatan 7, apa ada 7-nya diganti dengan siapa ya? Ya, tepuk hitung. Konsentrasi. Mulai. 1, 2, 3. 26. Selanjutnya adalah 4, kelipatan 4 dan yang ada 4-nya. Siap ya? Oke? Konsentrasi. Mulai. Ke sana. Nah, siap? Mulai. Alah, oh. Lap. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mulai. 2, 3, 5, 6. Mulai. 10.
Cukup sekian, Ibu. Ya. Enggak, ya. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silahkan dilihat linknya di chat group. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Tidak hanya tanya jawab saja, masukan, saran, kita bisa tampung ya Bu ya. Mohon mangga, Bu. Ya. Kepada Bapak Ibu silahkan ada pertanyaan atau ada tambahan atau ada saran. Assalamualaikum Bu Lia, Bu Pini, Bu Gina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih paparannya yang luar biasa. Dari tadi tuh sebenarnya ingin ikut bertanya waktu dari sesi berapa, cuman pas ada giliran bertanya, waktu tadi saya tinggal sholat dulu, sholat asar dulu, nggak taunya udah ditutup. Yang pertama juga seperti itu, padahal yang tadi paparan yang dari apa tuh yang tentang miskonsepsi ya, itu tuh banyak menarik sekali ya. Nah, tapi ya sekarang tentang ini ya, ice breaking ya. Mohon, Bu. Iya, ini kalau ini sharing ya, minta barangkali ada ide-ide. Biasanya kalau dari guru-guru yang milenial itu kan banyak sekali idenya ya. Jadi kalau dilihat dari kurikulum vitae-nya dari datanya Ibu Lia, itu masih muda sekali ya, kelahiran tahun 98 ya? 96, Ibu, mohon. Luar biasa, ini benar-benar masih fresh banget ya. Ini pasti ide-idenya luar biasa. Nah, kalau Ibu ini punya pengalaman, misalkan anak-anak itu kan memang selalu ada ice breaking ya, karena anak-anak pasti jenuh. Nah, pada saat ice breaking kan mereka senang tuh, ceria lagi. Nanti setelah ice breakingnya selesai itu mereka kembali lagi ke lemes lagi. Terus kadang-kadang anak-anak itu pengen ice breaking itu terus-menerus. Karena memang fun ya, ice breaking itu bisa memecahkan kebekuan suasana yang anak-anak tadinya sudah jenuh itu menjadi cerah. Nah, itu masalahnya mereka itu maunya ice breaking-nya itu terus-menerus seperti itu. Nah, barangkali Bu Lia itu punya trik supaya ice breaking-nya itu satu kali, nah itu bisa berlaku untuk waktu yang lama itu anak itu tidak jenuh lagi. Tetap semangat seperti itu. Terima kasih. Hatur nuhun Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Ibu Halida, barangkali saya langsung menjawab. Ya, boleh Ibu, silahkan Ibu Lia. Ibu, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan baik, Ibu. Berdasarkan pengalaman saya di kelas, pengalamannya juga belum lama sih Bu ya. Sambil belajar di kelas biasanya saya mengadakan ice breaking di kelas, kemudian untuk mengatasi siswa yang Ibu lagi ice breakingnya lagi Bu gitu. Biasanya saya mengalihkan ke materi dan materinya itulah yang saya jadikan permainan. Contohnya pada materi himpunan misalnya Bu. Mari belajar matematika di kelas tercinta. Mari belajar sifat himpunan, ada 5 sifatnya. Setelah ice breakingnya selesai dilaksanakan dan saya melihat para siswa kembali ceria yang awalnya mengantuk menjadi ceria,
saya hentikan ice breaking-nya, kemudian mencoba permainan atau bisa dibilang kuis kepada anak-anak dalam bentuk permainan juga. Misalnya ketika materi himpunan di kelas 7, saya menyebutkan satu kalimat, misalnya kumpulan siswa di ruangan ini yang memakai kacamata silahkan maju ke depan papan tulis misalnya. Nah, maka saya berharap konsentrasi siswa sudah penuh kembali, sudah bisa diajak belajar seperti yang saya inginkan, tujuannya tercapai seperti itu, Bu. Kemudian siswa itu, oh iya saya memakai kacamata, berarti saya harus maju karena saya masuk ke dalam kalimat yang Ibu sampaikan, katanya gitu. Majulah. Apalagi kalau di jam terakhir, misalnya saat itu diadakan evaluasi, Ibu. Setelah ice breaking-nya selesai, saya mengadakan evaluasi biasanya 2 butir soal atau 3 butir soal. Kemudian diperiksa saat itu juga. Kemudian setelah itu saya mengatakan, sebelum kuis itu diperiksa, saya memacu motivasi siswa dengan mengatakan hal, ayo siapa yang nilainya di atas KKM, misalnya Ibu akan berikan reward kepada kalian. Rewardnya apa, Bu? Katanya gitu. Bisa Ibu berikan poin apabila kalian misalnya menjawab soal hari ini lebih dari KKM atau minimal pas dengan KKM, maka Ibu berikan poin untuk kalian, seperti itu. Nah, dengan menerapkan metode seperti itu, Ibu, alhamdulillah yang saya amati anak-anak lebih konsentrasi lagi dalam menyelesaikan evaluasinya. Terlebih lagi apabila tujuan itu saya sampaikan di awal pembelajaran, sehingga siswa tidak mau ketinggalan. Wah, kalau saya ketinggalan satu tahap saja, saya akan kehilangan, seperti itu. Jadi mau tidak mau siswa berusaha konsentrasi. Tapi apabila konsentrasi siswa sudah mulai goyang, lihat ke kiri, ngobrol, lihat ke kanan, ngobrol. Nah, saat itu ice breaking dimulai, kemudian diselesaikan, dan untuk mencegahnya, untuk mencegah siswa, Bu lagi ice breakingnya lagi. Nah, saya akan menerapkan kuis dalam bentuk permainan juga. Seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Ibu Lia, walaupun masih fresh graduate itu ternyata ilmunya itu banyak sekali ya, semoga bermanfaat dan tambah banyak lagi ilmu. Amin. Terima kasih. Oh iya Ibu, untuk sekedar berbagi, saya ingin menyampaikan, waktu itu saya pernah mengadakan kepada siswa itu seperti lomba ya, tapi kecil-kecilan, Bu. Jadi siswa itu setelah saya menyampaikan materi full, misalnya satu kompetensi dasar, kemudian siswa diminta untuk membuat narasi lirik. Nah, lagunya bisa dipilih, misalnya siswa memilih lagu hari ini hari pertamaku, itu seperti itu, Bu. Nah, siswa mengganti lirik-liriknya itu dengan materi yang sudah mereka terima. Hari ini hari pertamaku, hari pertama peradaban, senangnya hatiku bertemu jenis baru. Ada 3 jenis aljabar, yaitu koefisien, konstanta, variabel, yaitu semua jenis aljabar. Kemudian jadi cepat menanggap gitu ya, cepat nangkap kalau pakai lagu. Betul, Ibu, mudah-mudahan tujuannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya setelah mendapat lirik yang pas, bisa didiskusikan dengan ibu bapak guru, seperti itu. Kemudian dibuat videonya saat mereka menyanyikan lagu itu, dan videonya diupload ke YouTube atau di-share di grup WhatsApp. Nah, sehingga teman-temannya bisa menilai video yang mana yang menarik. Oh iya, saling menilai begitu ya antar teman samanya. Oh iya, Bu Lia dan Bapak Ibu semua, mohon maaf untuk Bu Halida barusan mengabari karena handphonenya 0% lowbat, jadi tidak bisa melanjutkan sepertinya. Mungkin untuk moderator biar saya ambil alih saja ya. Mohon mangga, Bu. Mungkin masih ada yang ingin bertanya?
Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Ya. Mohon Bu, presensinya Ibu silakan diisi bagi Bapak Ibu yang belum Oh mengisi iya. presensi. Dipersilahkan. Oh itu Pak Jalal. Silahkan mau bertanya, saya unmute ya. Halo, Assalamualaikum Pak Jalal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ya, Pak Jalal akan bertanya. Ya begini, mau bertanya sama Ibu presenter Ibu Lia Setiawati. Ibu ini tentang materinya tentang ice breaking ya. Saya karena baru masuk tadi tidak dari awal gitu, Ibu. Mohon Pak. Betul Ibu Lia? Halo? Iya, tentang ice breaking ya. Leres Pak. Begini Ibu, begini Ibu, kan Ibu ini ice breaking itu diterapkannya di awal pembelajaran gitu ya. Yang tujuannya mungkin bisa di awal, mungkin atau di akhir atau apa tergantung gurunya juga ya. Kan tujuannya agar mood anak itu bisa semangat, bisa ya pokoknya semangat dan belajar tentunya ya Ibu. Tapi bagaimana kalau misalnya ada beberapa anak guru udah sekreatif mungkin gitu untuk membuat acara ice breaking, tapi dia tidak bisa mengikutinya dengan sesuai yang direncanakan oleh gurunya, misalnya yang lainnya ikut berbaur rame gitu ya mengikuti acaranya, tapi yang ini mah ya kayak seakan-akan tidak terpaksa mengikutinya atau mungkin tidak dengan hati juga, jadi seakan-akan ya biasa aja pret atau bahkan dia nggak mau gitu, nggak bergabung gitu ya, sehingga anak itu mungkin ya terus saja tidak berubah untuk semangat belajarnya karena mungkin ada permasalahan. Nah Ibu bagaimana cara menghadapi permasalahan bila mana dalam satu kelas ketika Ibu sekreatif mungkin membuat ice breaking untuk membangkitkan semangat belajar, anak belajar, tapi ada beberapa anak yang ya tidak bisa menerima ataupun tidak mengikutinya sesuai dengan rencana yang sesuai guru yang direncanakan ataupun ya kita yang sebagai pengajar untuk merencanakannya gitu Bu. Ya begitu Ibu Lia, apa terlalu cepat pertanyaannya? Mudah-mudahan bisa saya simak Ya. Pak. Bu Pini. Ya, oke. Terima kasih Ibu Lia ya. Iya Bapak. Ya silakan Ibu Lia. Terima kasih Bapak. Bangga. Pertanyaannya Mau langsung Ya, sangat bagus. sama-sama. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Bapak dengan baik. Ya Pak, ini saya ingin berbagi. Kalau misalnya ada siswa yang cuek saja gitu ketika kita mengadakan, ayo nak kita ice breaking untuk meningkatkan motivasi seperti itu. Nah, yang saya lakukan di sini ice breaking adalah memotivasi siswa dari luar. Pengaruh lingkungan siswa, mudah-mudahan siswa bisa tergugah motivasinya seperti itu Pak. Nah, motivasi bisa dari luar, ada juga dari dalam diri siswa tersebut Pak, sehingga kita tidak bisa hanya motivasi dari luarnya saja, motivasi dari dalamnya pun perlu. Jadi kedua-duanya, motivasi dari luar diri maupun dari dalam diri itu harus berkolaborasi dengan baik. Nah, yang saya lakukan ice breaking ini motivasi dari luar. Nah, tapi apabila ada siswa yang cuek, artinya motivasi dalam dirinya belum muncul mungkin, atau mereka atau anak-anak kita itu bosan karena materi ice breakingnya sudah sering dilaksanakan misalnya, atau ada hal lain, misalnya anak tersebut sedang memiliki masalah di rumahnya misal, atau seperti apa penyebabnya, itu sangat banyak tentunya ya Pak. Tapi kejadian yang terjadi di kelas, anaknya nggak mau bergabung, cuek saja seperti itu. Biasanya Pak, kalau saya menemukan kasus seperti itu, saya akan memanggil nama anak tersebut. Misalnya, namanya misalnya Ibnu misalnya. Ibnu, ayo bergabung dengan Ibu di sini. Ayo bergabung dengan teman-temanmu di sini misalnya. Nah, jadi dipanggil saja nama anaknya. Biasanya kalau mendengar nama anaknya dipanggil, dia langsung respect. Wah, nama saya dipanggil nih, berarti saya diperhatikan oleh ibu guru misalnya, seperti itu Pak. Kalau yang saya coba di kelas begitu. Memang tidak saya pungkiri ada saja anak yang males, di belakang aja deh nyender seperti itu. Tapi saya berusaha, ayo nak sini nak, gitu. Sehingga mungkin motivasi dalam dirinya mudah-mudahan tergugah kembali setelah kita memanggil namanya gitu Pak. Mudah-mudahan terjawab Bapak. Ya. Terima kasih atas jawabannya, bagus ya, sangat puas Ibu ya. Ya, mungkin itu aja Ibu pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Sami-sami Bapak.
Bapak hatur Oke. nuhun pertanyaannya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Ko Jalal untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk Bule untuk jawabannya. Jadi begitu ya, untuk ice breaking memang biasanya dimanfaatkan untuk mencairkan suasana begitu ya. Jadi memang tadi seperti yang Ibu Lia katakan bahwa motivasi itu tidak hanya motivasi dari luar saja, namun juga harus dibangun juga motivasi dari dalam dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri akan mengikuti KBM itu penting begitu ya. Mungkin ada lagi yang akan bertanya, yang lainnya bisa mengangkat tangannya, raise hand atau di chat juga boleh. Masih ada yang pertanyaan? Tidak ada lagi. Sudah tidak ada Ibu. Ibu Lia bagaimana? Mangga Ibu. Sudah selesai pemaparannya? Sudah selesai Ibu. Mangga. Ya, sudah selesai. Oke, terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah berada di meeting link kami, di room kami. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Ibu Lia sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan, baik kata ataupun kata kurang berkenan. Dan mohon maaf sekali lagi atas nama Ibu Halida tidak bisa menuntaskan tugasnya karena memang terkendala teknis begitu ya. Maka kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Sesi keempat ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.